الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وذكرهم على إقامة الدين واكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية إلى آخره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الأضحية من الأعمال المنجية تنجي صاحبها من شر الدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah, inayah dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, untuk melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat sunnah Idul Adha yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi asbab bagi kita semuanya untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Id dan yang kedua adalah Al-Adha. Id maknanya adalah kembali dan Al-Adha maknanya adalah berkurban. Jadi Idul Adha maknanya adalah kembali berkurban. Berkurban dalam
istilah fikih diartikan menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban dan pada hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sisi hakikat yang dimaksud dengan berkurban itu adalah di samping kita menyembelih binatang kurban pada hari-hari kurban dan hari-hari tasyrik, kita juga memotong, menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Kita menyembelih sifat syaitaniyah yang ada pada diri kita, sifat ujub, sifat takabur, sifat dengki, sifat sombong kita potong dari diri kita, sehingga selesai kita dari melakukan sholat sunnah Idul Adha, kita akan menjadi hamba Allah yang semakin tawadhu, yang semakin tadarru', dan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, maka kita akan terkenang dengan sosok manusia agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu mulianya akhlak baginda Nabi Ibrahim, begitu mulianya akhlak Sayyidati Hajar, begitu mulianya akhlak baginda Nabi Ismail, sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita mau meniru dan mencontoh akhlak baginda Nabi Ibrahim, akhlak Sayyidati Hajar, dan akhlak baginda Nabi Ismail alaihi salam. Hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum", sungguh telah ada bagimu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, fi Ibrahim, di dalam diri baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzina ma'ahu, dan pada orang-orang yang bersama dengannya, yaitu Sayyidati Hajar dan baginda Nabi Ismail alaihi salam. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah menganjurkan kepada kita agar kita mau mencontoh, meniru akhlak baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, meniru akhlak baginda Nabi Ismail alaihi salam, dan meniru akhlak Sayyidati Hajar. Dengan kita mampu menirunya, maka insya Allah kita semua akan menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara akhlak baginda Nabi Ibrahim yang harus kita tiru dan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Para ahli tafsir menjelaskan kepada kita yang dimaksud dengan beberapa kalimat di situ adalah baginda Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perintah dan larangan. Dan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahunna, baginda Nabi Ibrahim melaksanakan ujian itu dengan secara sempurna, dijalani ujian itu dengan penuh ketabahan, dijalani ujian itu dengan penuh kesabaran, dijalani ujian itu dengan penuh keikhlasan karena cintanya kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara contoh ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim agar menyembelih putra tercintanya baginda Nabi Ismail alaihi salam. Padahal baginda Nabi Ismail adalah putra kesayangannya, putra yang selama ini dinantikannya, karena sampai usia tua baginda Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala
tapi begitu dikaruniai keturunan oleh Allah, Allah memerintahkannya untuk berkorban. Tapi demi cintanya kepada Allah, demi taatnya kepada Allah, demi patuhnya kepada Allah, perintah Allah untuk menyembelih putranya baginda Nabi Ismail dijalankan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati senang dan gembira, dengan penuh ridha mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saffat ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah agar menyembelih putranya baginda Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Ibrahim kepada putranya ketika putranya sudah pada sampai usia mampu berusaha dengan baginda Nabi Ibrahim. Baginda Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada putra tercintanya, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manami, aku melihat di dalam tidurku, anni adbahuka, sungguh aku telah menyembelihmu. Fandur madza tara, coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Ibrahim sampaikan perintah itu kepada putra tercintanya baginda Nabi Ismail. Apa jawaban baginda Nabi Ismail kepada ayahnya baginda Nabi Ibrahim? Nabi Ismail kemudian berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, jalankan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku wahai ayah, insyaallah termasuk ke dalam kategori orang-orang yang sabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban dari putra tercintanya, baginda Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa doa yang selama ini dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika keduanya sudah berpasrah diri melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi Ibrahim hendak menyembelih putra tercintanya baginda Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Allah ganti dengan kibas yang sangat besar sebagai bukti cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, karena telah lulus di dalam mendapat ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Kita semua harus sadar, ala inna dunya, sesungguhnya dunia itu adalah darul bala wal mihan, tempatnya ujian dan cobaan. Baginda Nabi Ibrahim seorang nabi dan rasul saja diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menguji hambanya, bukan berarti Allah tidak sayang dengan hambanya, tetapi Allah sedang meningkatkan derajat keimanan hambanya, dan Allah sedang menghapus dosa-dosa hambanya, sehingga ketika hambanya sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan hamba itu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi hamba yang dekat keberadaannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, jangan pernah berputus asa, pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berkeluh kesah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena setelah ujian itu, setelah kesusahan yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan berikan kemudahan kepada kita, dan pasti Allah akan berikan peningkatan derajat keimanan kepada kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menguji baginda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya baginda Nabi Ismail,
maka kita pun diuji oleh Allah dengan harta kita. Kita diuji oleh Allah dengan kedudukan kita. Apakah kita menjadi hamba Allah yang cinta dengan harta kita atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihkan putranya, beliau jalankan. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih binatang kurban, tetapi sayangnya masih banyak di antara kita umat Islam yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau berkurban di jalan Allah. Bagi orang yang seperti ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban, tapi orang itu tidak mau berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musolah kami. Allah benci, baginda Nabi Muhammad benci dengan orang yang diberikan harta yang berlimpah tetapi tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa, tetapi fadilah dari korban itu adalah Allah akan ampuni semua dosa kita. Allah akan ampuni dosa keluarga kita. Pada tetesan darah pertama hewan kurban yang jatuh ke bumi, Allah ampuni dosa orang yang berkurban, dan Allah ampuni dosa keluarga orang yang berkurban. Hal itu dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Asyikh Al-Khawbawi. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? "Man qarraba qurbanan fa bi awwali qudratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dhunubahu wa dhunuba iyalihi." Man qarraba qurbanan, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah korban, fa bi awwali qudratin qatarat min damihi, maka pada tetesan pertama darah korban jatuh ke bumi, ghafarallahu lahu, maka Allah ampuni dosanya, wa dhunuba iyalihi, dan Allah ampuni dosa keluarganya. Beruntung orang yang berkurban di jalan Allah, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa keluarganya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad juga menjelaskan kepada kita, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah." Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya berkorban itu merupakan ibadah, merupakan amal soleh yang akan menyelamatkan orang yang melakukan ibadah kurban. Tungji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ibadah kurban akan menyelamatkan orang yang berkurban dari segala macam kejelekan yang ada dalam kehidupan dunia maupun kejelekan yang ada dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Lalu apa yang kedua yang harus kita tiru dan contoh dari baginda Nabi Ibrahim alaihi salam? Baginda Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi agung yang setiap harinya selalu berzikir kepada Allah. Dimanapun berada selalu berzikir kepada Allah. Sifatnya dermawan, selalu memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya, menolong kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga kemudian Allah menjelaskan kepada para malaikatnya, "Coba lihat itu wahai malaikat, begitu hebatnya Ibrahim, setiap waktunya digunakan terus untuk beribadah kepadaku." Apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? "Aku tidak heran wahai Allah, mengapa Ibrahim begitu hebat ibadah kepadamu, karena Ibrahim diberikan kekayaan yang berlimpah ruah. Coba kalau tidak ada kekayaannya, apakah masih mau ibadah kepadamu?" Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Silahkan kamu buktikan sendiri wahai para malaikat." Lalu kemudian malaikat datang menyamar sebagai sosok manusia dan menemui baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Ibrahim, dan kemudian ditanyakan, "Wahai Ibrahim,
bolehkah aku meminta hewan peliharaanmu walau hanya seekor, karena aku adalah orang yang sedang membutuhkannya. Lalu apa kata baginda Nabi Ibrahim? Ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ketika engkau mengucapkan kalimat zikir tadi, aku berikan sepertiga hartaku untukmu. Lalu kemudian malaikat tadi pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata baginda Nabi Ibrahim, ucapkan sekali lagi. Lalu malaikat mengucapkan zikir yang sama. Lalu baginda Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat tadi, aku berikan 2/3 hartaku untukmu. Ucapkan sekali lagi, kata baginda Nabi Ibrahim. Lalu malaikat pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa kata baginda Nabi Ibrahim? Aku berikan semua hartaku untukmu, dan semenjak saat ini semua hartaku adalah untukmu. Maka malaikat baru percaya begitu hebatnya baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Hartanya begitu banyak dan berlimpah, tetapi tidak menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ketika kita diberikan harta berlimpah oleh Allah, ketika kita diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan harta itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pergunakan kedudukan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan masukkan harta itu ke dalam hatimu. Jadikan harta sebagai pelayanmu, dan jadikan kamu sebagai pelayan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, akhlak yang ketiga yang harus kita tiru dan contoh dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sifat istiqomahnya. Beliau hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Ayahnya seorang pembuat patung, masyarakatnya semua menyembah berhala. Tapi baginda Nabi Ibrahim selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya? Hendaknya kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, teguh pendirian di dalam menjalankan ajaran agama Allah. Kita hendaknya terus-menerus di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencabut nyawa kita semuanya. Ketika kita istiqomah di jalan Allah, maka jaminannya kata Allah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 akhlak baginda Nabi Ibrahim mudah-mudahan mampu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita hendaknya menjadi hamba Allah yang patuh, taat, sabar dan ikhlas dalam menerima ujian dari Allah. Yang kedua, hendaknya kita menjadi orang yang dermawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaknya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga hal itu mampu kita lakukan, insya Allah kita semua akan mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب دعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله